Halo Travel Goers, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel The Travel Goers. Kali ini saya akan ngajakin Travel Goers untuk glamping di Desa Batu Layang. Nah, kenapa disebut glamping? Karena tempat ini bukan tempat camping seperti pada umumnya. Di sini kita nggak perlu bangun tenda sendiri, apalagi tidur di sleeping bag. Dan yang pasti tempat mandinya, wow, estetik banget guys. Gimana? Keren banget kan? Untuk menuju ke tempat glamping ini caranya mudah banget. Travel Goers bisa melewati Tol Jagorawi, kemudian keluar ke arah Taman Safari Cisarua Bogor, dan lanjut menempuh jalan biasa di luar jalan tol sejauh 15 km. Kalau dari rumah saya, tempat ini berjarak sekitar 100 km dan normalnya bisa ditempuh dengan waktu kurang dari 3 jam. Tetapi yang perlu diperhatikan jika Travel Goers akan ke sini pada saat weekend, biasanya jalan menuju ke Taman Safari Bogor itu selalu ada jam buka dan jam tutupnya. Jadi, berangkatlah pagi-pagi sekali untuk menghindari penutupan jalur ke puncak. Nah, sekarang kita sudah sampai di Desa Batu Layang. Tapi jangan senang dulu. Karena dari Gapura ini kita masih harus menempuh perjalanan beberapa kilometer untuk sampai ke tempat glamping. Tempat yang akan kita tuju ini berlokasi di Jalan Kampung Pasir Manggis, Ciburial, Megamendung, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sekilas tentang Desa Batu Layang, pada bulan Maret 2021 yang lalu, desa ini mendapat kunjungan dari rombongan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada kunjungan tersebut, Menparekraf Bapak Sandiaga Uno memberikan gelar Desa Wisata Berkelanjutan pada Desa Batu Layang. Saat ini, Desa Batu Layang sudah mengembangkan destinasi wisata camping, kuliner, dan juga homestay. Kedepannya, di Desa Batu Layang akan dikembangkan lagi wisata pertanian dan kampung kerbau. Jadi kayaknya nggak cukup sekali aja kita kesini, karena wisata yang akan dikembangkan semakin beragam dan akan semakin banyak tempat menarik yang bisa kita eksplor. Nah, sekarang kita kembali ke tujuan utama kita, yaitu menuju ke tempat glamping. Sebenarnya ada banyak tempat camping di sekitar area ini, tetapi tidak banyak yang mengusung konsep glamping atau glamorous camping. Nah, penampakan masjid di kiri jalan ini pertanda kita sudah mulai mendekati wilayah glamping yang akan kita tuju. Di sini ada satu spot yang menurut saya cukup menarik. Pemandangannya ini seperti lagi di Shirakawa Go Village yang ada di Jepang itu loh. Ada aliran air bersih seperti aliran air dari sungai yang mengalir sampai ke jalan. Dan aliran air ini langsung mengalir menuju ke sungai berbebatuan yang ada di bawahnya. Sementara itu, pemandangan dari sisi kanan juga nggak kalah menarik nih. Ada sungai dangkal yang berair sangat jernih, dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau yang merambat. Indah sekali ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki kawasan glamping Forest Garden Batu Layang. Dari sini jalannya akan semakin menanjak dan sudah tidak beraspal. Jadi benar-benar masih jalanan tanah ketika saya berkunjung ke sini. Pondok kayu yang ada di depan ini adalah pos penjagaan dari Forest Garden Batu Layang. Nah, setelah ketemu pos penjaga di sini, Travel Goers bisa meminta tolong kepada petugas yang ada di pos untuk membantu memarkirkan kendaraan kita ke atas. Karena perjalanan yang akan kita tempuh lumayan ekstrim dan cukup menanjak. Nah, sekarang kita sudah sampai tepat di lokasi kemah di mana saya akan menginap malam ini. Forest Garden Batu Layang mempunyai 2 side camp dengan nuansa yang berbeda. Side camp yang pertama adalah Forest Side Camp, dan side camp yang kedua adalah River Side Camp. Karena malam ini saya dan keluarga akan stay di Forest Side Camp ini, maka pada video bagian pertama ini saya akan mengajak Travel Goers untuk keliling mengeksplor apa yang ada di Forest Side Camp dulu ya. Camp yang saya pilih ini adalah tipe Family Suite Camp dengan 1 bedroom yang mempunyai 1 king size bed dan 2 single bed, sehingga total kapasitasnya adalah 4 orang dalam 1 camp.
Camp tipe ini mempunyai kamar mandi yang langsung terhubung dengan kamar tidur. Areanya pun sangat luas dengan satu bathtub yang super besar, 2 wastafel, 1 toilet, dan 1 shower room. Konsekuensi dari konsep serba open air seperti ini, jika hujan maka kita harus siap basah-basahan sambil mandi deh. Karena hari udah mulai siang dan perut udah mulai keroncongan nih, jadi gimana kalau kita makan siang dulu? Menu makan siang hari ini sederhana tapi nikmat dan ini semua sudah termasuk dalam room rate. Selesai makan, yuk kita main ATV. Ya ini ada TV, satu dari wahana di sini ya. TV buat anak-anak bisa, buat dewasa juga bisa. Barangkali ada yang mau ini boleh silakan. Kakaknya bisa kan? Oke, ya. Oh, 2 unit untuk ATV-nya, yang satu yang sebelah sana. Oke, terima kasih Mas. Mas Haris selaku salah satu housekeeping di sini. Oke, terima kasih Mas Haris. Bermain ATV adalah salah satu aktivitas menarik yang bisa kita lakukan di sini. Dan kabar baiknya adalah ini semua gratis. Jadi tidak perlu membayar lagi untuk bermain ATV bagi para tamu yang menginap di Forest Garden Batu Layang. Gimana? Seru banget kan? Tapi ini belum semuanya loh. Masih banyak aktivitas menarik lainnya yang bisa kita lakukan di sini. Misalnya pada saat malam hari, kita bisa menyalakan api unggun sambil membakar jagung dan sosis. Momen yang paling berkesan selama glamping di sini adalah suasana di pagi harinya. Perpaduan antara suara angin, burung, monyet, dan entah binatang liar apalagi yang saling bersaut-sahutan di pagi hari. Sangat sulit untuk menggambarkan keindahan aslinya hanya melalui video ini. Menurut saya, kalian benar-benar harus datang ke sini sendiri untuk merasakan langsung pengalaman yang saya rasakan saat ini. Nah, sekarang ayo kita jalan-jalan menyusuri Forest Side Camp. Camp pertama yang posisinya ada di paling atas adalah Family Suite Camp, tempat saya menginap tadi. Dari Family Suite Camp tadi, turun ke bawah, menyusuri jembatan kayu ini, kita akan menemukan beberapa jenis camp lainnya di sisi kanan dan sisi kiri. Di sisi kiri kita akan menemukan tipe Royal Suite Camp yang mempunyai 2 bedroom, 5 bed dengan kapasitas total 8 orang. Kemudian kita lanjut ke sisi kanan. Di sisi kanan ini adalah tipe Family Tent yang mempunyai 1 bedroom dengan 2 bed dan berkapasitas total 3 orang. Totalnya ada 5 unit tipe Family Tent di Forest Side Camp ini. Sepertinya tipe ini merupakan tipe favorit dan paling banyak peminatnya. Detail harga untuk semua tipe villanya akan saya share di description video ini ya, so please check it out. Kalian nyadar gak sih guys? Dari tadi sejak aku turun ke Forest Side Camp ini, ada bee, ada lebah yang dari tadi ngikutin aku mulu. Mungkin sedikit tips yang penting gak penting sih buat kalian sebenarnya tentang area glamping ini. Karena kita berada di alam bebas, jadi satu, usahakan gak usah pakai parfum atau bau-bauan apapun, karena itu akan mengundang lebah seperti aku tadi. Kedua, jangan menaruh barang apapun di luar camp, karena katanya sih banyak monyet-monyet liar yang ada di sekitaran area camp ini. Tapi dari tadi aku belum nemu nih. Nggak kelihatan monyetnya sih, tapi suara monyet bersaut-sahutan itu kedengeran. Ternyata nggak terasa kita udah
menyelesaikan jalan kayunya dan sekarang kita menapaki jalan-jalan berbebatuan. Oh ya, satu informasi yang kali ini benar-benar penting. Forest Garden Batu Layang termasuk pet friendly place yang artinya travel goers bisa membawa binatang peliharaan kesayangan untuk menginap di sini. Jalan batu ini ternyata berujung pada restoran kayu. Restoran ini adalah tempat kita makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi kalau misalnya travel goers merasa kurang nyaman untuk makan di tempat terbuka beramai-ramai, bisa minta kok makanannya untuk dianterin aja ke camp. Jadi lebih aman. Sebenarnya di jam-jam tertentu kita bisa menikmati restoran ini secara private. Seperti saat ini di jam 7 pagi. Restorannya masih sepi guys. Mumpung belum pada rame, saya mau naik ke atas dulu, mau ngajakin yang lainnya untuk sarapan di sini aja. Untuk kembali ke Family Sweet Camp tempat saya menginap tadi, maka saya harus kembali menyusuri jalanan kayu ini lagi. Letak dari Family Sweet Camp ada di bagian paling ujung dari jalanan ini dan di posisi yang paling atas dari semua camp yang ada di Forest Side Camp. Dari beberapa tempat staycation yang saya sudah kunjungi di sekitaran Jawa Barat, Forest Garden Batu Layang merupakan tempat staycation yang cukup oke dari sisi harga maupun pelayanannya. Ini bukan endorse ya guys, karena saya bayar sendiri dan ini nggak gratis loh. Harga menginap di sini tuh udah termasuk makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Terus malamnya bisa dapat ekstra bakar-bakaran seperti ubi bakar atau jagung bakar. Dan juga termasuk api unggun. Jadi di setiap camp ada api unggunnya masing-masing. Kita bisa bakar-bakar di api unggun. Atau kalau males bakar-bakaran atau lagi hujan, tinggal minta bantuan ke staffnya untuk tolong bakarin buat kita. Gak cuma urusan makanan, tapi semua aktivitas di sini juga free, nggak dipungut bayaran lagi. Seperti kemarin kita main ATV, dan juga setelah ini kita akan trekking ke air terjun. Petualangan menuju air terjun kembar dan eksplorasi Riverside Camp akan saya upload di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan komen di video ini jika ada pertanyaan. Dan subscribe YouTube channel The Travel Goers agar kalian tidak ketinggalan petualangan-petualangan travel goers berikutnya. A journey from me, a travel goer, for all the travel goers out there. Petualangan dari saya, seorang travel goer, untuk kalian semua pencinta traveling yang ada dimanapun. Bye-bye travel goers, see you in the next video.